Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini, hari Sabtu ya, hari akhir pekan, kita semua masih diberikan kesehatan dan masih senantiasa semangat dalam pembelajaran pelatihan manajemen madrasah yang pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar tentang pemberdayaan sumber daya madrasah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam melaksanakan segala aktivitas. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, peserta yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Anung Edi Nugroho sebagai Widaiswara pada Baladiklat Keagamaan Surabaya yang pada kesempatan kali ini diberikan amanah untuk menyampaikan materi pemberdayaan sumber daya madrasah. Tentunya sebuah kebanggaan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan kepala-kepala madrasah yang hebat di wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak-Ibu sekalian, peserta pelatihan berbahagia, kompetensi dasar dari pelatihan ini adalah tentunya diharapkan peserta mampu memahami dan bisa memberdayakan sumber daya yang ada di madrasah sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dengan indikator pertama menjelaskan konsepsi dasar pemberdayaan sumber daya madrasah, yang kedua mampu menguraikan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan madrasah, yang ketiga mampu menganalisis sumber daya madrasah, dan yang terakhir diharapkan mampu mengemukakan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan sumber daya madrasah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mulai, slide ini akan saya buka dengan sebuah cerita atau kisah yang saya ambil dari bukunya Arfan Pradiansyah dengan judul Life is Beautiful. Dengan judul adalah Kisah Anak Ayam dan Burung Elang. Nah, cerita ini diawali pada suatu ketika seorang petani itu menemukan telur elang, gitu ya, burung elang, dan kemudian petani tadi menempatkan telur elang tadi ya bersama telur-telur ayam yang sedang dierami oleh induknya. Nah, kemudian setelah menetas, ternyata elang tadi itu hidup dan berperilaku persis seperti ayam atau anak ayam, karena mengira bahwa dirinya adalah memang seorang anak ayam gitu. Nah, suatu saat ternyata anak elang tadi itu melihat burung elang yang sedang terbang tinggi gitu. Nah, kemudian burung elang tadi berkata, "Wow, luar biasa," gitu. "Hebat banget itu, burung bisa terbang tinggi dengan gagahnya. Siapakah dia?" gitu. Nah, akhirnya apa jawab teman-teman anak ayam tadi? Itu adalah elang, si raja segala burung gitu. Sang anak elang tadi berkata, "Wah, andai saja aku bisa terbang." Dan jawab anak-anak ayam tadi apa? "Ah, kamu jangan bermimpi. Dia itu makhluk angkasa, sedangkan kita ini hanya makhluk bumi yang nggak bisa terbang," gitu. Sehingga akhirnya demikianlah anak elang tadi itu akhirnya hidup, setiap harinya makan, minum, dan menjalankan aktivitasnya laksana sebuah ayam biasa, dan akhirnya pun meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa makna dari kisah tadi? Tentunya bahwasanya kita menyadari potensi-potensi yang kita miliki gitu. Nah, apakah
panjenengan semuanya juga selaku pemimpin tentunya apakah juga menyadari potensi yang dimiliki oleh staf atau pelaksana atau guru dan lain sebagainya. Tentunya kita berharap tentunya kita tidak berharap seperti ayam yang mengatakan bahasanya elang tadi, tidak usah bermimpi untuk bisa terbang gitu ya. Nah, kaitannya apa dengan materi pemberdayaan ini Bapak Ibu? Maka diharapkan Bapak Ibu sudah bisa memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya madrasah tadi gitu ya. Lebih lanjut lagi, apakah madrasah sudah diberdayakan gitu. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai pemberdayaan sumber daya madrasah, sebenarnya saya yakin ini bukan sesuatu hal yang baru. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengimplementasikannya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya madrasah adalah garda terdepan dalam menyiapkan generasi yang kuat dan berkualitas. Bapak Ibu selaku kepala madrasah tentunya memiliki tugas yang sangat banyak dengan tanggung jawab yang besar. Sehingga dengan keterbatasan waktu dan tenaga tentunya perlulah kita bantuan orang lain melalui pendelegasian wewenang, yang hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan sumber daya madrasah. Pemberdayaan sumber daya itu sendiri merupakan salah satu langkah strategis yang lembut tapi efektif. Kenapa? Ya, karena dapat membuat karyawan di organisasi kita tuh merasa lebih puas, serta tentunya bisa menambah produktivitas organisasi sehingga akan memberikan dampak positif pada pelayanan publik gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya esensi dari pemberdayaan sumber daya madrasah itu ya? Kalau dari temanya itu ada 2 poin penting. Yang pertama adalah pemberdayaan itu sendiri yang kita bisa maknai sebagai upaya untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki oleh madrasah. Yang kedua adalah sumber daya madrasah itu sendiri yang kurang lebih bisa kita lihat ada 4 ya. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, kemudian sumber daya bukan manusia seperti program madrasah, kurikulum dan sebagainya. Yang ketiga adalah sumber daya fisik yang tentunya bisa kita lihat adalah bangunan atau ruangan atau sarana prasarana dan sebagainya, dan yang terakhir adalah sumber daya keuangan. Sehingga bisa disimpulkan makna esensi dari pemberdayaan sumber daya madrasah adalah sebuah proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar sumber daya yang ada di madrasah kita itu mampu mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri manusia, sumber daya lainnya, dan masyarakat sekitar dengan cara apa? Memberikan, melepaskan, atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan agar mereka memiliki keberdayaan atau kemampuan membangun dirinya. Sehingga apa? Madrasah diharapkan mampu berkembang secara mandiri tanpa terlalu tergantung pada pertolongan pihak lain. Itu kurang lebih. Kemudian Bapak sekalian, kenapa harus ada pemberdayaan sumber daya manusia? Ya, tentu saja hal ini bisa kita maknai bahwasanya pemberdayaan itu sendiri adalah sesuatu langkah yang strategis dan penting. Sehingga ada banyak sekali manfaat dari pemberdayaan sumber daya madrasah tadi. Di antaranya adalah yang pertama, terbangunnya kerja teamwork yang sinergis, kemudian bisa memacu motivasi staf untuk berprestasi, kemudian bisa menciptakan kondisi kerja yang nyaman,
Selanjutnya bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang terakhir bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Baik, yang terakhir adalah bagaimana atau caranya penerapan dari pemberdayaan sumber daya madrasah ini. Kita bisa lihat untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini manusia tentunya ada sumber daya manusia, ada staf, guru, tenaga pendidik, kependidikan. Nah, kita selaku pimpinan tentunya harus mampu dengan jeli mengamati apa sih minat dari SDM masing-masing tadi itu ya. Kemudian tentunya kita harus mulai untuk mendelegasikan pemenang. Kemudian selalu kita beri motivasi dan kita pantau gitu. Dan tentunya kita akan berikan penilaian kinerja terhadap pegawai tadi dan membuat pelaporan gitu. Siklusnya kurang lebih seperti itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia gitu. Kemudian dalam memberdayakan sumber daya sarana prasarana tentunya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan gitu ya, mulai dari perpustakaan, ruang belajar, aula, laboratorium, tempat ibadah, ataupun halaman, ataupun fasilitas sarana prasarana yang lain. Intinya adalah kita manfaatkan, kita berdayakan, dan itu kurang lebih. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian berbahagia, adapun skenario pembelajaran kita pada hari ini, hari Sabtu, saya harapkan panjenengan semuanya, khusus hari ini Sabtu ya, karena weekend, saya kira cukup. Silakan segala bahan ajar, bahan tayang ataupun video ini panjenengan bisa download, kemudian bisa membaca, mempelajari. Setelah itu nanti juga sudah kami siapkan untuk penugasan yang bersifat individu, yang mana penugasan nanti kami harap sudah bisa dikumpulkan paling akhir hari Senin pukul 23.59 gitu ya, sehingga Senin malam gitu. Dan skenario pembelajaran di hari kedua, hari Senin, nanti kita akan diskusi, sehingga dari diskusi tadi itu akan ada kita sharing tentang pengalaman Bapak Ibu semuanya, ataupun mungkin berbagi tentang pengetahuannya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tentang pengantar dari pemberdayaan sumber daya madrasah ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat mengikuti pembelajaran ini, semoga ada manfaatnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.